Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini sungguh sangat penting sekali, sangat menarik sekali. Lebih khusus untuk pasutri baru, cara membina rumah tangga yang baik. Dan mungkin bukan untuk pasutri baru aja, bisa saja untuk kita semua. Karena temanya sangat menarik sekali, mengolah emosi menjadi kasih. Mari kita dengarkan dari ahlinya langsung. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar ini. Shalom. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu nih ya. Karena kita semua mungkin kebanyakan dari paroki di luar paroki Pulau Gebang ya. Nama saya Patricia Mok, agak unik namanya Mok, jarang ya nama Mok. Saya berasal dari paroki Pulau Gebang, tepatnya di wilayah 17, lingkungan Yudas Tadius. Kebetulan pada saat ini di wilayah saya menjadi panitia untuk Natal di gereja 2020 ini dan bekerja sama dengan SKK dari Paroki Pulau Gebang mengadakan seminar dengan tema mengubah emosi menjadi kasih, mengolah emosi menjadi kasih. Bekerja sama dengan tim SKK dari Pulau Gebang. Saya ingin memperkenalkan dulu teman ngobrol saya ini, Ibu Regina. Silakan Bu Regina. Halo, selamat sore, salam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya dalam kondisi sehat ya. Semuanya puji Tuhan, kita sudah dikasih sehat sama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara virtual pada sore hari ini. Puji Tuhan, pada saat ini sudah masuk 100 partisipan. Tapi saya lihat tadi ada beberapa yang satu layar itu berdua-duaan. Saya senang sekali loh Bu Estu ya, lihat mereka berdua-duaan, ya Patricia ya. Luar biasa ya. Itu adalah calon-calon pasutri yang akan ikut MRT di bulan Januari Februari nanti. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Betul, mereka ingin belajar bagaimana cara mengolah emosi supaya menjadi kasih dari Romo Erwin sore hari ini. Romo Erwin itu beliau sudah pakarnya tentang keluarga, hebat ya dari KAC ya. Nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Bu Estu sebagai moderator. Patricia, hari ini kita akan belajar mengenai mengelola emosi menjadi kasih. Ya, betul. Penting sekali. Ya, Patricia. Ya, asik sekali kalau kita bisa mengolahnya itu tuh. Kayak kita ngolah masakan gitu kan. Yang tadinya mentah, pahit kadang-kadang, kayak pare gitu ya. Begitu diolah, dimasak, wah. Wow. Jadi luar biasa. Betul sekali. Begitu juga di dalam keluarga. Keluarga ada yang laki-laki, perempuan, begitu diolah, akan menjadi wow juga di dalam keluarga ya. Nah, wow-nya itu benar ya Bu ya. Wow-nya ini hangat, mesra, benar nggak? Betul, betul. Dan itu akan berlanjut terus sampai nenek-nenek, kakek-kakek ya. Setuju. Ya. Bapak Ibu, perlu saya info bahwa peserta yang terdaftar itu total ada sekitar 150-160-an. Tapi hari ini saat ini baru masuk sekitar 109, 100 ya. Sebentar lagi kita pasti akan banyak yang masuk. Dan ini beberapa dari paroki-paroki, bukan hanya dari paroki Pulau Gebang saja ternyata Patricia, ternyata banyak sekali dari paroki luar. Jadi peminatnya banyak sekali ya Bu Regina ya. Betul. Semuanya ingin mengubah emosinya nih, benar-benar ingin berubah menjadi yang lebih wow gitu kata Bu Regina.
Betul, karena ini kan bulan keluarga ya. Jadi ini sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi bulan keluarga selain dari PI-PI yang sudah kita laksanakan tiap minggunya di masa Advent ini. Oke? Betul ya, Asik ya Bu ya, bulan keluarga pun ada seminar ya, walaupun dalam masa pandemik ya, luar biasa. Ini Romo Erwin juga kata dari SKK nih, tim SKK nih, udah di booking dari tahun kemarin loh. Wow, memang harus booking, kalau enggak, aduh, enggak kebagian. Jadi beruntung sekali ya Bapak Ibu yang bisa join seminar Romo Erwin hari ini, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kayaknya perlu ini loh, karena yang ikut itu dari luar Paroki Pulau Gebang, itu wilayah 17, tadi itu di mana posisinya letaknya di Patricia? Wilayah 17 itu posisinya di Jakarta Garden City Cakung, tepatnya dekat Ion Mall. Nah itu Bapak Ibu, posisi wilayah 17 yang kebetulan sore hari ini berkolaborasi dengan tim SKK Santo Gabriel Pulau Gebang, itu posisinya dekat sekali dengan Ion Mall. Jadi kalau Bapak Ibu lagi shopping di Ion, nah di situ posisi wilayah 17. Patricia rumahnya juga pasti di situ deh ya, Patricia ya? Ya, sekitar situ Bu. Boleh mampir minum kopi di rumah saya. Iya. Jadi ini seminar ini atas kolaborasi tim SKK dan wilayah 17 yang letaknya ada di JGC, Jakarta Garden City. Ya, wilayah 17 ya, wilayah terakhir dari Paroki Pulau Gebang. Betul sekali, anak bungsu dari Paroki Pulau Gebang. Baik, tanpa panjang ngomong-ngomong, kita acara berikutnya apa, Patricia? Kita sudah memulai acaranya Bu Regina, kita mulai dengan doa pembukaan. Baik. Kita dipimpin doanya Bu Regina untuk doa pembukaan. Oke. Silakan Bu Regina. Baik. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita akan berdoa, kita akan mengawali acara hari ini. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang kau berikan pada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul secara virtual untuk mengadakan acara seminar keluarga guna mengisi kegiatan di bulan keluarga pada masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk berkat kesehatan yang sudah kami terima, terlebih untuk Romo Erwin Santoso MSF yang sore hari ini akan sebagai pembicara dalam seminar sore ini. Berkatilah beliau agar menjadi saluran berkat dari Engkau dan pakailah Romo Erwin sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kasih-Mu bagi kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami dan mampukan kami untuk memahami pengajaran pada seminar sore ini. Berkati juga peralatan yang kami gunakan, jaringan internet di tempat kami masing-masing, agar acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Patricia. Oke, selanjutnya kita bisa serahkan langsung ke moderator kita. Ada sambutan dulu dari sambutan dari Ketua Romo Paroki dulu. Sorry. Romo Paroki. Ya, kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Paroki, Romo Susilo, yang kebetulan pada sore hari ini beliau ada kegiatan di tempat lain, sehingga tidak bisa ikut di dalam Zoom ini, tapi beliau sudah menyiapkan video untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Lintaka, boleh di-share? Saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal 2020. Terima kasih pula kepada Seksi Kerasuran Keluarga Paroki yang telah bekerja sama menyelenggarakan Zoominar atau seminar melalui media Zoom. Terima kasih pula kepada Romo Erwin MSF sebagai narasumber Zoominar ini. Romo Erwin adalah Ketua Komisi Kerasuran Keluarga Kuskupan Agung Jakarta. Temanya bagus banget, mengubah emosi menjadi kasih. Tema ini sangat aktual dan kontekstual.
karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19 di mana hidup penuh keterbatasan. Tentu energi negatif bisa muncul yang bernama emosi. Semoga melalui Zoominar ini kita mendapatkan pencerahan yang bermanfaat untuk hidup yang lebih baik, terutama di masa Advent menanti kelahiran Yesus di hari Natal dan di bulan keluarga yang indah ini. Semoga setelah seminar, tutur kata kita yang marah menjadi ramah, tindakan kita yang jahat menjadi penuh berkat. Selamat mengikuti seminar dengan penuh sukacita dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Puji. Terima kasih Romo Tadi Susilo. sambutan dari Romo Susilo. Selanjutnya nih, Iya. Ketua Patricia, tadi kan setelah mengikuti seminar ini, yang tadinya marah-marah menjadi ramah. amin. Wow. Bisa ya Bu Regina ya? Iya. Nah kalau yang nggak marah-marah jadi apa ya Bu Regina ya? Waduh, nanti jadi nenek lampir deh. Ya, oke. Berikutnya siapa, Patricia? Ini Ketua SKK Paroki kita nih, Bapak Yovianus Putrajaya. Silakan Bapak Yofi untuk memberikan kata sambutannya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, baik dari Paroki Pulau Gebang, paroki-paroki lain yang di KAJ, Saya jelek langsung di paroki di luar KAJ, langsung dilempar di ke Tari Semarang, dari Jogja, dari Papua ada di sini. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore juga adik-adik kami, yaitu adik-adik peserta MRT yang berdua-duaan, ada yang berpisah layar, ya. Mereka diminta untuk menimba ilmu dari Romo Erwin, bagaimana cara mengolah emosi nanti saat berumah tangga supaya menjadi kasih. Kami pun juga masih belajar, ya. Kemudian terima kasih juga Romo Susilo yang telah mendukung kami, Panitia Natal dan SKK khususnya. Kemudian dengan khususnya juga Romo Erwin yang bersedia hadir di Zoom ini untuk memberikan pemaparan materi. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Amin. Makasih Terima Pak kasih Yofi. Pak Yofi. Ya, Nah, sambutannya ini Bu Regina, Ya, dengar pesan-pesan Pak Yofi untuk Ah, ah. pasangan baru ya. harus benar-benar belajar nih Oh iya, dari terus. Romo Erwin. Betul. Nah, kita juga nih Bu Regina, pasangan-pasangan lama juga harus juga belajar, Oh, terus harus harus belajar terus karena itu belajar dan iya, belajar. masalah rumah tangga itu pasti akan tiap hari ada, tiap saat akan timbul. Nah, cuman bagaimana kita mengatasinya nih? Nah, Bagaimana kita cari bumbu-bumbu resepnya supaya diolah. Benar nggak Bu Regina? betul sekali, pinter Patricia. Betul, 100 buat Patricia. Iya, ya, makanya Bapak Ibu yang sudah tergabung beruntung sekali. Sore ini kita akan belajar dari Romo Erwin. Namun bagi Bapak Ibu yang merasa diberkatin oleh seminar ini, boleh memberikan tanda kasih. Silakan Pak Lintaka, boleh minta tolong. Halo Pak Lintaka. Iya, oke. Sebelum kita mengawali masuk seminar, Bapak Ibu yang merasa diberkati oleh seminar ini, boleh mentransfer ke BCA dengan nomor rekening 093303339 atas nama PGDP Santo Gabriel Pulau Gebang. Ya, jangan malu-malu, kalau mau transfer pasti akan diterima. Ya, Patricia ya. Banget, Oke, Bu. Bukti transfer baik. nggak perlu dikirim kok, Bu. Ah. Yang penting ada rekening masuk aja, Bu. Betul, karena itu nanti akan digunakan untuk perawatan gedung ya. Oke, Patricia, nanti habis ini kita akan dipandu oleh siapa, Patricia? Ini salah satu moderator andalan kita nih, Bu.
Yes. yang selalu membawakan acara-acara seminar ini dengan sangat luar biasa. Betul sekali. Itu adalah Ibu Estu Estu Maharani. Maharani. Beliau adalah psikolog dari kebetulan tinggal di Pulau Gebang, Paroki Pulau Gebang, tepatnya ada di Menteng Metropolitan, dan beliau sudah terbiasa mengajar di MRT juga. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar kita langsung serahkan ke Bu Estu ya, Patricia ya. Silakan Bu Regina. Baik, Bu Estu silakan. Terima kasih Ibu Regina dan Ibu Patricia atas waktu yang sudah diberikan. Romo Erwin saya juga sudah lihat, Romo Erwin sudah join di sini. Selamat sore Romo, Suster, dan Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu webinar sore hari ini. Webinar sore hari ini adalah mengolah emosi menjadi kasih. Apa itu emosi dan sebagainya, nanti kita akan menimba ilmu pada Romo Erwin Santoso. Kita akan belajar tentang emosi-emosi dan mengenali emosi-emosi yang ada yang kita miliki. Sebenarnya emosi itu seperti apa dan bagaimana cara mengungkapkannya dengan baik. Nah, mungkin nanti Romo Erwin akan memberikan gimana caranya atau tips-tipsnya bagaimana mengolah emosi. Kan emosi itu sebenarnya perasaan. Nah, perasaan seperti apa yang tidak baik menjadi lebih positif, menjadi kasih dan sebagainya. Sehingga kita berharap kita akan tetap berbuah dan berkembang dimanapun kita berada. Kita layak bersyukur sore hari ini. Kita akan bersama dengan Romo Erwin 1,5 jam ke depan bersama Romo Erwin dan menimba ilmu banyak dengan Romo Erwin Santoso ini. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu siapakah Romo Erwin ini. Romo Erwin ini ternyata adalah Romo yang multidisiplin ilmu. Romo Erwin nama lengkap beliau adalah Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Beliau lahir di Semarang tanggal 5 September, tahunnya tidak diketahui. Kemudian Romo Erwin ditabiskan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2003. Kenapa saya mengatakan bahwa Romo Erwin ini adalah multidisiplin ilmunya? Karena Romo Erwin itu ternyata banyak sekali ilmu yang dipelajari. S1 beliau pernah dari tahun 1992 sampai dengan selesai, beliau mengambil ekonomi manajemen di Universitas Pancasila. Kemudian tahun 2001 sampai dengan selesai, Romo Erwin mengambil teologi dan filsafat Fakultas Teologi Wedra Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lalu mulai tahun 2011 sampai dengan selesai, Romo Erwin mengambil Master of Art dengan majornya konseling di Universitas de la Salle Manila, Filipina. Pada tahun 2011 sampai dengan saat ini, Romo Erwin juga menjadi Ketua Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Oke, tanpa embel-embel lagi, sehingga kita sudah mengenal Romo Erwin seperti apa. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang ke KOMKK dan sebagainya, bulan keluarga dan sebagainya, itu adalah yang merancang Romo Erwin dan timnya. Oke, tanpa banyak kata-kata dan sebagainya, kami persilakan Romo Erwin untuk memaparkan. Kita akan menimba ilmu dengan Romo Erwin tentang emosi dan mengolahnya menjadi kasih. Monggo Romo Erwin. Baik, selamat sore semuanya, Bapak Ibu dan Romo mungkin yang ada di sini. Saya Romo Erwin. Kayaknya sih pernah ke Pulau Gebang ya, tapi mungkin nggak semua yang pada saat itu datang. Saat ini saya sudah 9 tahun bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga. Dan yang tadi disampaikan itu memang
mungkin kebanyakan ya, kebanyakan sampai mungkin kelaloten. Atau banyak yang saya memang suka belajar, jadi termasuk belajar yang bahan Anda ini. Bahan Anda ini diberikan lewat sekretaris saya, dan saya tidak menduga bahwa sekitar 3 hari yang lalu saya siapkan bahan ini. Saya tanya Endah, ini bahannya tentang apa, Endah? Nggak tahu, mau pokoknya mereka minta tentang keluarga yang ada hubungannya sama emosi, berubah jadi, bukan berubah apa, emosi jadi kasih gitu. Oh, ini tentang apa ya, kalau belum ada yang hubungi saya ya? Ya, coba saya tanyakan, tapi belum ditanyain sama Endah. Ya, saya semoga yang saya berikan ini cocok ya, karena saya takut nanti kalau terlalu ilmiah, mungkin Anda juga jadi bosen, tapi saya berusaha supaya ini bisa jadi, yang penting praktis Anda gimana harusnya bisa bergerak, berbuat, melakukan apa yang akan saya berikan pada sore hari ini. Baik, kalau Anda mendengar kata emosi, kalau Anda mendengar misalnya kayak, ya emosi itu bagi orang di Jakarta mungkin marah ya, jadi kayak orang marah gitu, kayak ya, waduh emosi banget gue sama dia gitu, berarti oh saya marah gitu sama dia. Nah, emosi ini mungkin menjadi salah satu bahasa yang biasa di Jakarta atau di Indonesia yang mengartikan sebagai satu kemarahan, tapi sebetulnya emosi itu banyak ya. Banyak artinya, banyak jenisnya, dan banyak juga hal-hal yang harus kita pelajari di dalamnya. Karena emosi ini menurut ilmunya itu sebetulnya mengarahkan kita pada tindakan gitu. Jadi termasuk dalam secara spesial saya juga waktu itu belajar mengenai satu teknik counseling yang namanya REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy. Di situ dikatakan juga bahwa yang menggerakkan atau membuat orang bertindak itu sebetulnya bukan peristiwa, tetapi adalah pikiran kita. Dan pikiran itu mempengaruhi emosi, dan emosi itu mempengaruhi tindakan, gitu ya. Jadi tindakan kita itu sebetulnya bukan asal tindakan. Seolah-olah kita, kalau ngomong kan kayak gini nih, gimana saya nggak marah ngelihat muka dia kayak gitu aja, saya udah jengkel, udah kesel. Kamu kalau ngelihat dia pasti jengkel juga, gitu. Seolah-olah kalau ada orang marah, kalau ada orang jengkel, ada kesel itu, semua secara general kalau ngelihat muka orang itu pasti jengkel gitu. Padahal belum tentu. Artinya suatu peristiwa itu tidak bisa secara suatu peristiwa itu kalau secara general tidak bisa berefek sama bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu tergantung dari latar belakang dan juga pemikiran dari si orangnya sendiri gitu. Ada orang yang misalnya mendengar kata seperti kemarin ya, istilah anjay, waduh, rame tuh ya, anjay. Kita tahu bahwa anjay itu berasal, maaf ya ini ya, ini contoh. Anjay itu berasal dari kata anjing. Jadi kalau anjay anak muda gitu. Ada yang nangkepnya biasa-biasa aja. Kenapa? Di lingkungan saya, misalnya nih ada orang bilang, di lingkungan saya sih, tetangga saya juga bilang, anjing tiap hari, anjing babi, monyet, segala macem. Jadi kalau ada orang ngomong anjay, itu udah bagus loh. Dia nggak ngomong anjing, dia nggak ngomong binatang. Nah, karena apa? Karena latar belakangnya adalah si orang-orangnya ini atau tetangga-tetangganya tuh seringkali ngomong hal yang sama gitu. Tetapi ada orang yang dari kalangan ningrat, yang nggak pernah ketemu orang, yang mungkin juga ketemunya orang-orang yang sopan gitu ya, hati-hati sama dia, mungkin mendengar kata anjay itu apa sih? Aku nggak tahu misalnya. Itu artinya anjing, wih jahat banget, wah langsung bikin komen, wah jelek orang yang gini, langsung emosi, ada anaknya ngomong anjay, langsung dimarahin, murka, kayak kamu nggak pernah mama didik, mama udah salah didik sama kamu, sampai kamu bisa ngomong anjay segala macem. Jadi buat yang satu itu adalah overreaction, buat yang lain itu adalah biasa aja. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan bahwa tindakan, emosi, maupun pikiran saya itu adalah sesuatu yang sama bagi semua orang gitu. Nah, mari kita masuki
topik ini, saya mau membagikan supaya Anda gampang melihatnya dalam bentuk ini ya. Nah, kita harus nutup dulu supaya Anda bisa melihat. Oke. Nah, inilah presentasi yang saya buat. Bagaimana mengolah emosi menjadi kasih. Saya sebut ini ya di masa Advent ya, bulan keluarga. Nah, kalau kita mau mengolah emosi menjadi kasih, maka kita harus tahu dulu emosi itu apa gitu. Tapi sebelumnya supaya tahu bahwa ini dikerjakan oleh seorang Romo, harus ada ayat kitab suci dong ya. Nah, ayat kitab sucinya dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap di jiwamu, akal budimu, dan pikiranmu, dan sebagainya. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga kalau kita melakukan ini, seminar ini termasuk ini juga supaya kita bisa mengembangkan cinta kasih yang sama, kita bisa mengembangkan kebaikan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Sehingga cinta kasih kita itu nyata gitu. Oke ya, dasarnya jadi mau mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau nggak suka digituin, ya jangan gituin. Kalau suka digituin sama orang, misalnya suka digituin itu diapain? Misalnya suka diramahin, suka diperhatiin, atau suka disapa, suka disenyumin, dan berarti kamu harus melakukan hal yang sama untuk orang lain juga gitu. Sukanya tuh harus disamakan dengan kebutuhan semua orang. Nah, demikian ilmunya ya. Nanti kita bisa membuka pertanyaan sedikit juga. Ilmunya seperti ini sebetulnya. Yang pertama itu ada keyakinan, saya mudahkan ini ya. Ada keyakinan, ada persepsi. Jadi kita kalau ada peristiwa itu ya, lalu kita akan mempunyai keyakinan sendiri, mempunyai persepsi sendiri. Orang-orang yang tadi saya sebutkan dengan kata anjay tadi, dengan orang-orang yang berlatar belakang ningrat atau berlatar belakang edukatif atau berlatar belakang yang nggak pernah ketemu orang-orang bawah, yang nggak pernah bertemu dengan orang-orang yang kasar, ketemunya orang-orang yang halus terus tapi masih orang ya. Nah, itu biasanya keyakinan dan persepsi terhadap kata anjay itu seperti itu. Tadi saya bilang, misalnya kayak dia merasa itu kekerasan, itu jelek banget, itu kasar banget dan seterusnya. Tapi keyakinan orang-orang yang terbiasa dengan kalimat-kalimat yang kasar, terbiasa dengan golongan bercanda-bercandaan, kata anjay itu biasa-biasa aja, nggak sesuatu yang ini. Nah, kalau saya merasa bahwa kata anjay itu suatu yang jelek dan kasar, nah itu namanya keyakinan. Kemudian keyakinan saya itu berubah jadi emosi, ngelihat orang ngomong begitu, ih kurang ajar banget ya orang, kesel, gue jadi kayak direndahin, ada saya loh, dia bisa ngomong anjay, kurang ajar banget tuh. Nah, itu namanya emosi. Emosinya apa? Emosinya merasa mungkin direndahkan, tidak dihargai, merasa jijik, atau merasa marah, dan seterusnya. Ya, nah dari emosi itu, kemudian orang akan bergerak menjadi tindakan. Apa yang dimuncul dari emosinya itu kan akan menjadi latar belakang bagi dia untuk melakukan sesuatu kan. Misalnya kalau dia marah, otomatis mulutnya kan pengen ngomong, kamu jangan kurang ajar ya. Nah, itu sudah tindakan tuh. Ngomong, mungkin mata melotot, mungkin mulutnya manyun, mungkin pergi meninggalkan orang itu, mungkin tangannya mengacung, kamu ya, nggak ngomong tapi awas ya, mungkin matanya jadi merah, mungkin apalah, mungkin sakit perut, mungkin gemeteran dan sebagainya. Itu adalah tindakan karena apa? Karena ada emosi, dan emosi karena ada keyakinan. Dalam bahasa Inggris namanya belief, ya, belief, bukan belief percaya, tapi belief keyakinan, lalu menjadi emotion, dan emotion menjadi action, gitu ya. Nah, keyakinan itu tidak semua pikiran kita valid atau benar. Jadi tadi saya bilang, tidak semua yang kita pikirkan itu valid atau benar, enggak, ya. Tadi saya udah kasih contoh. Kalau kita marah sama anak kita yang misalnya ngomong anjay tadi. Nah, kemudian kita kasih tahu ke orang lain, kamu coba bayangin ya, kamu kalau punya anak, tiba-tiba anakmu ngomong anjay, nyesek nggak? Wah, nih, seorang ibu lagi cerita sama temennya. Dia bilang, hah? Nyesek? Kenapa nyesek? Anak aku tuh ya, aku sih pernah nyesek juga sih, jengkel juga.
Tapi sekarang anak aku udah cuma ngomong anjay aja, aku biarin. Orang dulunya ngomongnya lebih dari itu. Dia nggak pakai anjay-anjay, dia pakai binatangnya langsung. Jadi emosinya udah berubah. Orang yang satu dengan orang yang lain, ini berubah. Jadi tidak mesti benar atau valid. Banyak hal yang dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran itu, termasuk keterbatasan diri kita sendiri. Yang saya maksud dengan keterbatasan adalah kita bergaulnya kurang, ya, atau mungkin kita jarang mendengar kata itu, atau mungkin kita berada di lingkungan yang tidak semua lingkungan, tapi lingkungannya tersendiri. Seperti kalau kita mendengar kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris misalnya, ya, kalau Anda mendengar bahasa Inggris itu, waduh, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jelek sekali. Orang-orang Amerika terutama itu selalu mengadakan, misalnya, what the hell, gitu. Nah, hell itu kan neraka. Mungkin buat kita neraka itu sesuatu yang biasa aja kali. Ya elah, kayak neraka banget nih. Tapi bagi mereka itu udah sesuatu yang jelek gitu loh. Misalnya mengatakan, saya nggak mau ngomong yang jorok ya, tapi yang untuk kita enak itu adalah misalnya, son of a bitch misalnya. Anak setan, kita mungkin dikatain anak setan nggak emosi loh. Menurut saya sih. Kayak bercanda aja. Biarin, lu anak setan, lu anak bapak setan misalnya. Cuma gitu aja. Why? Karena buat kita setan itu bukan sesuatu yang emosi buat kita emosi gitu. Tetapi kata setan itu biasa-biasa aja, karena sini itu bersahabat dengan kata-kata itu. Ada banyak setan dinamain malah gitu loh. Ada yang namanya kuntilanak lah, ada yang namanya pocong lah, ada yang namanya inilah. Nah, kita jadi sedikit toleran dengan kata itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai keterbatasan diri kita sendiri. Kemudian, emosi itu bisa disebut sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi emosi itu yang tadi seperti disebutkan ya, bahwa emosi itu adalah perasaan. Perasaan yang apa? Yang bisa berkembang dan bisa surut, pasang naik, pasang surut dalam waktu singkat. Emosi itu selalu bersifat sementara. Yang disebut singkat itu belum tentu cuma sejam 2 jam sih, bisa 1 sampai 2 minggu bisa. Tapi pasti ada selesainya, ada berhentinya. Itulah yang disebut sebagai emosi. Ya, emosi juga dikatakan sebagai keadaan atau reaksi psikologis dan fisiologis. Psikologis itu ke jiwa, fisiologis itu badan. Yang saya bilang tadi, waduh tangan saya jadi gemeter, atau mata saya jadi merah. Nah, itu namanya fisiologis. Seperti ada saat kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, atau mungkin merasa pengen banget, lapar ya kan. Kalau lapar kita jadi tiba-tiba kok ngeces. Itu berarti reaksinya reaksi fisiologis ya. Selain psikologisnya pengen banget cepat makan, lapar mata, itu segala itu sebetulnya psikologis ya. Nah, apa ya sifatnya tuh jadi kayak ini suatu perasaan, suatu hal yang muncul itu bisa menjadi suatu yang ditegaskan. Jadi saya bilang itu suatu keberanian yang sifatnya itu subjektif gitu. Keberanian dalam arti apa ya? Tadinya saya nggak merasa itu, tapi kemudian jadi merasa itu gitu. Jadi perasaannya itu jadi nyata, jadi jelas, jadi highlighted gitu. Dan itu yang saya sebut sebagai sesuatu yang subjektif. Orang lain nggak perlu merasakan yang sama, tapi saya ngerasain banget, misalnya kayak gitu. Nah, menurut Robert C. Solomon mengatakan bahwa emosi itu adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan individu pada kejadian atau peristiwa. Nah, lihat nih, ya. Jadi, orang memaknai suatu kejadian, memaknai suatu, misalnya ada orang yang meninggal, ya. Ada orang yang meninggal, misalnya. Nah, ada orang yang meninggal, perasaan orang yang ditinggalkan oleh si almarhum atau almarhumah, itu lain sekali dengan orang yang datang. Kenapa? Karena dia tidak emotionally attached. Dia tidak nempel atau lekat secara emosional dengan orang yang pergi itu. Meskipun dia bilang turut berduka cita, turut berbela sungkawa, berduka cita sedalam-dalamnya. Wah, kalimat itu tuh ya sebetulnya adalah hospitality gitu. Si orang yang ngomong ini tidak benar-benar berduka cita sih sebetulnya kalau mau jujur, ya kan? Kalau saya ngomong ikut berduka cita sedalam-dalamnya, itu kan saya nggak sedalam-dalamnya. Orang saya kenal juga enggak misalnya.
atau mungkin saya baru tahu bahwa itu bapakmu, bagaimana saya bisa sedalam-dalamnya? Ini adalah simpati, tetapi simpati saya belum tentu sampai kepada emosi, tapi sampai pada keprihatinan kita, kasihan ya anaknya ditinggal, kasihan ya teman saya ditinggal, kasihan ya, cuma sampai sebatas itu. Tetapi emosinya pasti beda dengan yang benar-benar ditinggalkan. Inilah yang disebut pengalaman kompleks. Nah, emosi itu juga seperti benda cair ya. Emosi itu benar-benar seperti benda cair, yaitu benda yang bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Jadi emosi itu tidak boleh dievaluasi. Jadi kalau orang lagi marah, kita boleh kita bilang, kenapa lu marah? Gila lu ya, kayak orang gila, marah lagi. Kok aneh sih kamu marah? Jangan bilang yang aneh itu bukan marahnya sebetulnya. Yang aneh itu sebetulnya adalah pemikirannya. Jadi keyakinannya yang aneh. Bukan si emosi. Kenapa? Karena emosi itu hanya ngikutin keyakinan kita gitu. Jadi kalau ada orang sedih, makanya kita nggak boleh bilang nih, misalnya ada orang lagi istilahnya, ada orang lagi kehilangan. Ya, kehilangan artinya ditinggal mati oleh sanak saudaranya misalnya. Atau mungkin orang tuanya, atau mungkin anaknya, dan sebagainya. Kita datang layat di situ. Kemudian kita ngomong begini dong, ya udah jangan nangis, ntar itunya nanti arwahnya jadi ngesot loh, jadi susah masuk surga. Waduh, kita makin buat dia sedih, makin dibuat dia takut. Kenapa? Karena kita tambah-tambahin ngesot segala macam, which is itu sebetulnya tidak betul. Yang betul adalah membiarkan mereka tetap menangis sampai ekspresi itu selesai. Jadi emosi itu harus diekspresikan sampai selesai dengan sendirinya. Karena si orangnya sendiri itu ibaratnya tidak bisa menghentikan emosi. Kecuali dia bisa mengolah pikirannya menjadi sesuatu yang baik. Nah, mengolahnya itu bukan mengolah pikiran ini macam-macam. Dengan ekspresi, dengan ngobrol, atau mungkin menemukan orang yang mendengarkan dia, itu macam-macam, nanti kita bahas di sana. Tetapi emosi tidak pernah bisa dievaluasi atau disalahkan, ya. Jadi nggak ada orang yang disalahkan karena nangis itu nggak boleh. Yang disalahkan adalah, loh, kok nangis? Emang kamu mikir apa sih? Nah, itu boleh nanya begitu. Ya kan, abis ini sepi banget hidup gue. Hah? Kenapa hidup kamu sepi? Iyalah, gue ditinggal mati sama orang yang paling gue sayang. Nggak ada orang di dunia ini yang bisa sayang kayak dia, misalnya. Hello, kita mungkin bisa ngobrolin. Tapi jangan ngebahas nangisnya. Yang dibahas adalah seperti tadi itu, yang dibahas adalah bagaimana ini orang bisa sedih gitu. Oh, ternyata dia pikir tidak ada orang sebaik orang ini. Tuhan akan kasih. Nah, baru kita ngomong. Kalau orangnya sudah bisa diajak ngomong, baru kita ngomong, tapi bukan nangisnya yang kita koreksi atau kita evaluasi. Cara berpikir kitalah yang menjadi sumbernya. Lagi ya, supaya Anda tahu, supaya makin lama makin paham nih, ini apa sih sebetulnya emosi itu. Menurut Don Hockenberry dan Sandra Hockenberry, dalam buku Discovering Psychology dikatakan emosi itu adalah kondisi psikologi yang kompleks, yang mencakup 3 komponen berbeda. Yang pertama, nggak ada pengalaman yang nggak ada emosi yang tanpa pengalaman. Jadi harus ada pengalamannya. Mungkin itu pengalaman mimpi, boleh juga. Jadi tidak harus nyata pengalaman itu, tapi bunyinya adalah pengalaman subjektif. Subjektif itu adalah pengalaman dari orang itu, bukan pengalaman dari semua orang, tapi pengalaman saya sendiri. Saya yang emosi ini. Nah, itu adalah subjektif namanya. Yang kedua adalah respon fisiologis. Respon fisiologis tadi udah saya kasih tahu ya. Badan jadi keringetan, badan jadi gemeteran, mata jadi merah, mulut kita ngeces mungkin, atau napas jadi tersengal-sengal, perut kita mules, atau bahkan bisa jadi sakit mah, sakit perut, pengen ke belakang, atau misalnya kalau kita takut bayangkan kalau kita di atas jembatan kaca, kita ngelihat dari ketinggian tuh yang dibuat, misalnya di beberapa negara ada yang buat jembatan kaca tuh ya, padahal itu bawahnya jurang misalnya. Waduh, kaki bisa gemeteran, kita nggak bisa jalan. Nah, itu namanya respon fisiologis, fisik ya. Dan yang ketiga adalah adanya respon perilaku atau ekspresif. Respon perilaku itu ya berbuat apa sesudahnya gitu.
banyak orang bilang itu tempat banyak setan misalnya ya, hantu, arwah yang bergentayangan dan mengganggu sehingga kita merinding, gemetar, ingin lari. Nah, itu juga contoh. Sejauh ini saya kira kalau di pemahaman di awal ini kita paham betul apa itu emosi, kita nanti akan tahu sebetulnya emosi itu apa gitu ya. Sehingga saya sengaja memberi contoh bahwa emosi dari tadi itu nggak ada yang soal marah tok, tetapi ada soal takut, soal jengkel, soal marah gitu. Termasuk juga perasaan-perasaan yang positif itu adalah emosi juga. Nah, berjalan melewati tempat yang angker, kita akan merinding ya, merinding, gemetar, ingin lari. Kenapa? Ya karena kita sudah punya pikiran bahwa ada sesuatu di sana. Tetapi orang-orang yang misalnya kayak di Filipina nih ya, di Filipina itu mereka bersahabat dengan kuburan, orang-orang Katolik juga. Orang-orang di sana itu ketika saya sekolah di sana ya, setiap tanggal 31 Oktober, di mana Halloween itu ya, dan di situ adalah malam yang besoknya merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, All Saints Day. Nah, biasanya pada malam itu, malam sebelum All Saints Day, atau Hari Raya Semua Orang Kudus itu, mereka bikin konser di atas kuburan malahan. Itu dilakukan di seluruh Filipina ya. Untuk orang-orang Katolik atau apapun juga, bahkan mereka menaruh bayi-bayi di atas, bayi atau anak-anak tuh main di atas kuburan mereka yang rata-rata tidak seperti kita ya, ada gundukannya, tapi rata-rata rata gitu, atau kuburannya itu seperti tembok gitu, di tembok dimasukin, jadi gede-gede gitu di atas, bukan di bawah tanah. Dan itu mereka bisa buat konser. Bayangkan, tidak ada satu orang pun yang misalnya terkena sawan, apa kesurupan, atau apa, nggak ada. Karena apa? Karena emosinya nggak ada di sana gitu. Nah, ada lagi mungkin istilah kita yang satu adalah soal emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu adalah kemampuan untuk mengerti dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan efektif. Jadi orang-orang yang punya emotional intelligence atau kecerdasan emosi, ini ngerti emosinya sendiri. Wah, saya lagi emosi nih. Saya nggak boleh ngomong nih. Mungkin dia bisa menahan diri ya, dengan bijak dia bilang, saya nggak boleh memutuskan, maaf, saya nggak mau memutuskan sekarang karena saya lagi emosional, besok aja, atau nanti kalau saya udah nyaman. Nah, itu berarti dia punya kecerdasan emosi. Atau dia ngerti juga kalau orang lain udah mulai emosi, dia ngomong banyak, loh kok nih orang kok, saya ajak ngomong kok gelisah banget. Nah, dia mulai ngomong, kamu nggak apa-apa saya ajakin ngomong, saya ajak cerita-cerita. Nggak apa-apa. Oh, nggak usah deh, tapi kita lanjutin besok aja deh. Nah, artinya kenapa? Karena dia tahu bahwa secara emosi, ini orang yang lagi dengerin saya ini, emosinya lagi jelek gitu. Sehingga ya udah saya hentikan aja ngomongnya. Tapi kan ada orang yang kecerdasan emosinya rendah ya. Udah orang sebel semua, tetap aja dia ngomong gitu. Nah, kalau seperti saya ini, saya nggak bisa lihat wajah Anda nih, karena saya hanya lihat presentasi Anda. Saya nggak tahu apakah Anda ini senang atau tidak, berminat atau tidak, kecuali saya membukanya menjadi melihat muka Anda masing-masing gitu. Tapi sekarang saya kan nggak tahu, sehingga saya ngomong apa aja, nggak akan berhenti karena saya nggak tahu bagaimana wajah Anda, bagaimana mimik Anda, gesture Anda, bagaimana pandangan mata atau eye contact kita gitu. Nah, semua itu tidak ada dalam pertemuan online seperti ini ya. Jadi saya agak aman, tidak terganggu emosinya dengan emosi Anda gitu. Nah, kalau disebutkan dalam ilmu ini macam-macam sebetulnya ya. Waktu saya belajar di Filipina, waktu saya belajar konseling di psikologi di Filipina, saya diajari bahwa ada sekitar 400-an emosi ya. Jadi emosi itu ada 400. Semua yang berbunyi di, misalnya kayak diterima, diinginkan, dicintai, merasa di ini, di itu. Nah, itu adalah emosi. Ya, being accepted, being rejected gitu. Ya, being understood misalnya gitu. Itu semua adalah emosi. Tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa emosi itu secara inti itu ada 27. Nah, ini sebagai pengetahuan ya. Yang pertama misalnya, ya nggak usah disebut yang pertama, sebetulnya ini nggak ada nomornya ya. Yang
misalnya adalah emosi puas atau hasrat seks. Hasrat seks itu lagi nafsu gitulah ya, lagi nafsu, atau simpati, lagi simpati nih gitu. Jadi ternyata beda, orang simpati dengan orang mengerti itu beda gitu. Atau menang, kagum, bosan, tenang, bingung, menginginkan, jijik, salah tingkah, terus lagi mengapresiasi estetika tuh artinya kagum pada sesuatu, ya ampun bagus banget. Misalnya gitu, itu tuh beda ya. Dengan kagum biasa, kagumnya kagum atas sesuatu dengan apresiasi atas keindahan. Nah, itu beda ya. Lalu memuji, terhibur, gelisah, berminat, gembira, nostalgia, mencintai, sedih, iri atau cemburu, ikutan sakit, misalnya sedang merasa ikut sakit, ada orang sakit, aduh kok dia sakit gigi, kok gigiku jadi ikutan sakit ya, wah itu berarti itu salah satu emosi aja itu ya. Atau merasa dilibatkan, gembira, takut, ngeri gitu. Jadi itu emosi-emosinya ya. Nah, ada beberapa emosi positif. Emosi positif ini sama dengan yang tadi, hanya diambilin yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus atau positif membuat tubuh kita menjadi lebih nyaman, lebih senang adalah rasa ingin tahu, bahagia, berminat, puas, sukacita, mencintai, bersemangat. Nah, itu adalah emosi yang positif. Sedangkan emosi yang negatif adalah sedih, sepi, marah, iri, bersalah, merasa takut, merasa ditolak, dan bisa sebutin yang lain-lain lagi semuanya. Dan ingat, positif atau negatif itu mempengaruhi kita. Jadi kalau kita marah nih, sekarang nih, di rumah kan ketemu anak-anak nih ya, ketemu anak-anak terus loh, ketemu anak-anak kok aku jadi jengkel terus ya, kenapa ya? Karena mungkin Anda melihat anak-anak ini sebagai pengganggu. Belajar, disuruh belajar, dia tiduran. Disuruh jangan bungkuk matanya, jangan deket-deket ke buku atau ke layar karena online. Udah dibilang jangan deket-deket ke HP, dia deket-deket ke HP. Kita jadi marah terus isinya. Jadi setiap kali jengkel ngelihat, kenapa? Karena kita selalu ingin memperbaiki apa yang terjadi di depan kita gitu. Jadi sebetulnya pikiran kita itu adalah apapun yang berada di dekat saya harus selalu saya perbaiki, saya evaluasi, dan harus menjadi lebih baik. Itu pikiran saya. Pikiran saya adalah, kalau saya ada di situ, jangan sampai ada kejadian yang salah. Jangan sampai ada sesuatu yang salah terjadi, tetapi semuanya harus baik. Gitu. Nah, masalahnya adalah anak-anak kita tuh bukan kita. Jadi kalau kita ngelihat anak yang satu itu baik, ngikutin, badannya jangan bongkok, badannya ini, belajar yang benar, tiduran jangan, nggak bagus tuh buat mata, anaknya ngikutin, wah kita seneng ya, emosinya jadi positif misalnya gitu. Tetapi ketika anak yang satu tidak menurut, apa yang Anda lakukan? Nah, bisa jadi Anda merasa marah tadi itu atau jengkel. Nah, maka emosi tadi dipengaruhi oleh pikiran kita. Nanti apa yang ada di balik pikiran kita, keyakinan kita tadi, sehingga saya bisa marah, saya bisa sedih, saya bisa jengkel, saya bisa mungkin anaknya dikasih tahu, anaknya diem aja, mama berisik banget sih, diem aja, kenapa sih? Wah, terus selalu merasa ditolak. Karena merasa ditolak lalu marah. Setelah marah dan merasa ditolak lalu merasa sedih. Setelah sedih karena menumpuk-numpuk, diolah sendiri sama pikirannya, anak saya yang saya kasih makan aja begini, belum bisa kasih makan saya aja, udah berani sama saya, gimana saya kalau tua nanti, gimana saya kalau udah jompo, pasti pasti dijorokin di kali, saya dibunuh, wah, itu bisa kemana-mana tuh. Namanya meremas-remas pikirannya sendiri, ibaratnya kalau kata orang Indonesia kali gitu ya, pikirannya diremas-remas, hatinya diremas-remas sendiri, sehingga ngomong, wah. Nah, kalau sampai itu di mulut kita, kemudian kita ngomong, kamu belum bisa kasih makan mama aja, kamu dikasih tahu udah kayak begitu, gimana nanti kalau mama tua, paling kamu masukin ke panti jompo, paling kamu giniin, paling kamu gak ini, kamu belum bisa kasih makan mama sekarang aja, kamu udah belagu begitu. Nah, akibatnya itu anak sama aja. Anak itu juga mengalami nih, mamanya kenapa nih, kok bisa marah gitu. Tetapi kalau udah tiap hari, lama-lama dia juga punya pikiran dan pikiran yang sama, akhirnya emosinya sama. Maka emosi negatif ketemu emosi negatif tidak jadi positif. Emosi negatif ketemu negatif, akibatnya menjadi semakin negatif.
Maka yang terjadi di antara kita itu sebetulnya adalah perpaduan dari pikiran yang berbuah emosi dan tindakan nyata yang negatif atau positif. Tinggal kita memilih, kita mau berpikir kemana gitu. Maka berbahagialah kita kalau kita ini mempunyai pikiran yang positif. Makanya dibilang kita ini perlu punya positive thinking gitu. Sebetulnya ini positive thinking ini bisa disebut sebagai positive thought ya. Thought itu pikiran ya. Kalau positive thinking, positive ways of thinking itu boleh ya. Tapi itu ya saya nggak mau menjelaskan hal-hal yang kita sudah pahami bersama. Tapi sebetulnya kan positive ways of thinking itu artinya mengetahui bagaimana caranya berpikir secara positif. Karena pikiran kita tuh tidak dengan sendirinya positif, tidak dengan sendirinya negatif. Ada latar belakangnya dan ada cara yang bisa membuat kita menjadi semakin baik gitu. Nah, untuk mengatasi emosi yang negatif, misalnya adalah mengenali emosi. Saya kenapa nih? Kok saya marah ya? Nah, berarti udah bisa kasih nama tuh. Dulu waktu saya kuliah, saya harus tahu namanya apa. Dia cuma kasih contoh soal gurunya ya. Guru saya cuma ngasih contoh soal, kemudian saya dikasih tahu, ini apa yang terjadi itu. Saya disuruh merumuskan. Yang terjadi adalah si anak mengalami dirinya diintimidasi, being intimidated gitu. Misalnya diintimidasi dan si anak merasa tidak mampu bergerak ketika dimarahi oleh orang tuanya sehingga dia melawan dan sehingga dia berlari dari rumah meninggalkan kekacauan yang terjadi karena kemarahan ibunya misalnya. Nah, kita kalau kita punya, kita nggak perlu, kita harusnya, kalau saya karena saya belajar ya, tetapi Anda mestinya punya kemampuan itu. Jadi ketika kita mau marah, kita tahu, oh ini kayak saya lagi ngapain nih? Oh ternyata saya lagi marah. Enggak marah, saya cuma jengkel doang kok. Oh, kok nih di mulut saya mulai keluh ya, sebentar lagi kayaknya mau ngomong deh. Saya udah mau ngomelin dia nih, tangan udah naik nih. Oh, nah itu namanya Anda mengenali emosi. Perhatikan, kasih nama, kenali sebabnya, kenapa saya begitu. Nah, itu kalau udah ahli nanti lama-lama tahu sih. Ya, lama-lama tahu, oh saya ngerasa kayak saya tuh, ini anak berani banget sama saya, harga diri saya jadi kurang, misalnya kayak gitu. Dan kemudian kalau udah mengenali emosi, jangan menyalahkan, tapi terima emosi itu dengan pengertian. Jadi jangan nyalahin, wah saya tidak boleh begini. Nah, orang-orang beriman kadang-kadang itu terus larinya ke gini, aduh saya udah marah, saya dosa. Tuhan ampunilah saya, sebab saya sudah marah, dan saya tidak boleh marah. Dan saya tahu bahwa sebagai orang beriman, anakmu, saya sebagai ibu, saya sudah engkau beri kemampuan untuk menjadi ibu yang baik. Wah, segala macam deh, begitu deh ya. Maka Anda akan seolah-olah salah. Anda akan melihat dirimu tidak jelas tetapi langsung menghubungkan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang beriman itu kadang-kadang masalahnya tidak selesai, tetapi direpresi itu artinya ditekan ke dalam, seolah-olah tidak boleh keluar, dan mengingat bahwa dirinya itu adalah anak Tuhan, anak Allah, orang beriman, harus baik, harus begini, tetapi masalahnya adalah perasaannya sendiri diabaikan. Emosinya ditinggalkan, tidak dikenali. Tahu-tahu gede. Kalau udah gede jadi apa? Saya punya cerita ya. Sementara supaya Anda nggak bosen nih ya. Saya ini dulu stop sharing dulu. Nah, saya punya cerita begini. Dulu di di seminari saya itu ada orang yang selalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Seminari ini, kami semua kenal, semua frater dan Romo MSF itu kenal gitu ya. Orang ini kalau sebelum misa harian dia pasti berdoa di depan depan patung Maria itu ya, depan patung keluarga kudus. Nanti dia berdoa, pokoknya dia datang, kami misa itu mulai jam 5:30. Dia datang jam 5:05 pasti itu. Jadi 25 menit sebelumnya dia pasti akan berdoa di situ. Nanti pulang misa dia masih berdoa lagi. Dia bawa rosario, dia berdoa di situ. Pokoknya ibu ini udah super beriman lah, kalau menurut kami itu kayak saleh lah, itu yang bahasa itu yang mau saya ini, saleh lah. Tiba-tiba dong waktu saya ditahbiskan tahun pertama ya,
tahun pertama ditabiskan, tiba-tiba terdengar kabar si ibu ini gantung diri. Orang beriman yang saya anggap beriman dan kami semua selalu memberi contoh, itu sebutin ibu itu, coba diperhatiin, lebih suci daripada kita. Wah, kalau kita ngadain renungan bersama untuk seminari ya, bunyinya tuh selalu begitu. Perhatiin tuh ibu itu, kita aja nggak ada yang berdoa di depan patung keluarga kudus, berdoa di patung Yesus, nggak ada. Kita merasa malu, tapi ibu itu nggak pernah merasa malu. Sehingga dia itu dinilai sangat positif oleh kami. Tapi ternyata tiba-tiba si ibu itu mati, gantung diri di rumahnya sendiri, di di tangga gitu ya. Nah, di tangga kemudian dia gantung diri. Tapi kemudian ya hanya kami yang tahu bahwa itu peristiwa seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa orang beriman seperti itu. Kita kan sering melihat ya, kenapa ada orang beriman kok bisa begitu gitu. Nah, kalau dari pengetahuan, ternyata perasaan atau emosinya itu direpresi, represi itu ditekan gitu loh. Makanya kalau lagi marah itu jangan langsung-langsung berdoa. Berdoanya juga mohon kesabaran, Tuhan, saya marah. Ngomongnya harus begitu. Bukan, aduh Tuhan, saya udah berdosa karena saya marah. Tuhan, saya nggak boleh begini. Saya sebagai anakmu, saya berdosa. Loh, yang dibahas jangan dosanya dulu. Yang dibahas tuh harusnya adalah emosinya dulu. Kenali dulu bahwa saya ini emosi, Tuhan saya emosi, Tuhan saya merasa merasa tidak berdaya, Tuhan saya merasa kayak nggak diterima sama anak saya, Tuhan saya merasa kayak saya tidak berharga, Tuhan saya merasa dikurang ajarin, maafkan saya Tuhan, aku marah banget Tuhan, semoga aku bisa mengolahnya dan aku tidak melakukan hal-hal yang jelek atas peristiwa ini. Itu boleh, tetapi jangan langsung-langsung mengatakan bahwa saya berdosa karena saya marah. Loh, marahnya ini buat pikiran kita itu reasonable loh. Kalau saya marah itu sebetulnya beralasan. Kenapa? Habis dia ngomongnya keras banget, saya ngasih malah nyolot. Misalnya kalau orang Jakarta kan suka bilang gitu tuh ya. Orang cuma dikasih tahu kamu belajar tuh matanya jangan deket-deket sama layar. Nanti kamu lulus, kamu matanya rusak. Cepat-cepat pakai kacamata tuh kayak Romo Erwin tuh. Malah nyolot, Mami ngapain ngomong begitu? Mama kan nggak ngerti, aku nggak bisa dengar, gurunya ngomongnya pelan. Loh, kok kamu jadi marah kayak gitu? Kok kamu nyolot? Wah, mamanya nyolot lagi. Akhirnya emosi terus, dua-duanya emosi, karena sebetulnya kalau ini di sekolahan dulunya, ya anak-anak Anda ini tidak berada di luar, tidak berada di dekatmu, atau berada di luar rumah, maka dia akan dia tidak akan bertemu denganmu dan kemudian dia tidak akan kelihatan dan Anda tidak akan emosi. Mungkin dia di sekolahnya kita baru tahu, mungkin dia di sekolahnya kalau baca mungkin sampai deket banget sampai jaraknya mungkin 5 cm kita nggak tahu, tapi karena kita nggak lihat kita nggak emosi. Justru kita lihat itu karena kita lihat maka kita jadi emosi. Gitu ya. Jadi sebetulnya peristiwa demi peristiwa itu harus kita tangkap dengan hal yang lebih jelas ya. Nah, yang kedua adalah kita harus mengambil tindakan ya. Mengambil tindakan. Saya lanjutin ya. Saya lanjutin ke presentasi saya. Oke. Nah, yang kedua adalah mengambil tindakan. Pikirkan cara terbaik untuk mengekspresikan. Lihat, kalau dari ilmunya itu segala bentuk emosi itu harus diekspresikan tanpa melukai. Jadi diekspresikan boleh tapi tanpa melukai. Pelajari cara mengubah mood, bangun emosi positif, dan carilah dukungan serta berlatih. Jadi intinya sebetulnya kayak saya mau ngasih tahu nih, gimana caranya misalnya. Kalau saya misalnya daripada saya mukul anak, ya udah, saya berhenti, misalnya saya berhenti, saya di kamar, saya udah jengkel, misalnya sementara mungkin saya udah nggak bisa tahan lagi, saya tutup kepala saya sama bantal, misalnya, daripada saya ngomelin anak, saya mulai, misalnya kayak gitu. Mungkin buat kita kayak aneh, tapi itu biasa. Di susteran, saya mau cerita ya, di susteran, misalnya saya pernah lihat tuh di beberapa susteran yang besar-besar ya, saya nggak mau cerita susteran mana, tapi di susteran-susteran yang besar, yang maksudnya mempunyai tempat yang lahan yang luas gitu ya, dan cukup besar lah kongregasinya, itu ada ruangan khusus di mana seorang suster sedang emosional. Pada saat itu ruangan itu seluruhnya ditutupi dengan bantal. Bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi bayangan ruangan itu sekedap suara gitu.
Jadi dia boleh teriak, dia boleh pukulin tembok, dia boleh apa, tapi nggak ada yang rusak di situ. Nah, itu salah satu cara. Kenapa? Karena kalau diekspresikan nggak boleh dengan dengan menyakiti orang lain nggak boleh. Maka caranya adalah dengan itu. Dan setelah itu membangun emosi positif. Kita itu kadang-kadang saya bilang tadi, emosi itu kan sifatnya sementara ya. Kadang-kadang nyesel sesudah kita melakukan suatu tindakan yang salah. Kenapa? Karena emosinya udah hilang. Tetapi pada saat melakukan tuh kayak benar-benar pengen gitu. Tetapi sebetulnya kita belum tentu benar-benar pengen begitu. Nyesel. Makanya ketika kita emosional banget, jangan memutuskan. Jangan melakukan tindakan sehingga nanti disebut gegabah. Ya, tindakannya disebut tindakan emosional. Kebenarannya sementara, banyak salahnya gitu. Yang ketiga adalah meminta pertolongan. Ingat, kalau Anda memang punya masalah terus-menerus dengan orang, ya misalnya dengan tetangga, atau mungkin dengan seseorang yang terus-menerus ada dalam pikiranmu, misalnya pasangan ya, masih keinget banget, aduh gila ya, suami saya itu kok bisa-bisanya melukai saya dengan mengirimkan foto, dia lagi buka baju, nih lihat nih, perut saya lagi, ini kisah nyata loh ya, kisah nyata ya. Jadi si suami itu mengirim foto perutnya. Ada mukanya, muka sampai pinggang gitu perutnya. Dia buka baju ya. Ini perut sampai kayak gini nih, lihat nih gue udah kelebihan gitu ya. Nah, si istri itu merasa tidak dihargai dan merasa dibohongin dan merasa being cheated, diselingkuhin. Kenapa si suami kok sampai kirim foto badannya ke cewek itu? Emangnya perempuan itu siapa gitu. Nah, peristiwa dikirimnya foto perut ini, nah kalau dirumuskan kan begitu, dikirimnya foto perut ini adalah peristiwa yang besar bagi si istri itu. Tetapi saya bilang, Bu, Ibu sudah nanya belum sama Bapak, kenapa? Ya dia ngomong masa dia cuma mau berbagi, katanya cuma mau pamer, katanya perut saya ini udah lebih buncit sekarang, nggak kayak zaman sekolahan. Saya bilang, no, ngapain kamu cerita-cerita tentang perut? Ngapain kamu mesti telanjang badan begitu? Mesti kamu kirimin. Saya tanya, sekarang, Ibu peristiwanya hanya itu atau apa? Iya, cuma itu aja, Romo. Saya jengkel, saya marah sekali. Itu pasti dia, itu yang ketahuan sama saya. Dia pasti udah kirim yang lain. Ibu, di sini Ibu sudah mempunyai keyakinan sendiri loh, saya bilang. Kenapa? Si Bapak yang ketahuan kan yang ada adalah kirim foto perut dan sampai ke atas. Tetapi Ibu punya keyakinan, kalau saya nggak nemuin ini, pasti dia kirim juga foto-foto yang lain, yang mungkin lebih seronok. Untung saya temuin. Dan itu ada dalam pikiran Ibu. Sehingga Ibu makin emosional marah, gitu. Tapi ini pasti, Romo. Oke, kepastiannya gimana? Bayangin aja, kalau nggak ada saya aja udah kirim begitu, gimana kalau saya nggak ketahuan? Tapi itu belum ketahuan, Bu. Ibu udah marah, Ibu udah jengkel, Ibu udah sampai ke keuskupan. Ibu mau membawa kisah foto suami Ibu yang ngirim foto badannya ini sampai ke keuskupan. Itu berarti udah peristiwa besar loh. Jangan sampai Ibu nanti cerai dengan Bapak hanya karena Bapak mengirimkan foto badannya. Tapi nggak cuma begitu doang. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pikiran Ibu sendiri, saya bilang begitu. Tetapi benar-benar Ibu ini akhirnya memahami, oke Romo, saya mau nunggu, saya mau lihat apakah dia pernah kirim apa enggak. Iya, tapi Ibu nggak boleh nungguin. Kalau Ibu nungguin dia melakukan kesalahan yang sama, itu artinya Ibu tidak bisa keluar dari emosi itu. Lalu akhirnya si Ibu, ya maklum ya, lagi peristiwa work from home kan, mungkin nggak ketemu temennya, pengen kirim-kiriman, ngaco memang gitu ya, yang dikirim bahan-bahan yang begitu lagi. Nah ini hal-hal yang terjadi di seputar masa pandemi loh, yang saya ceritain ini ya. Maka si ibu itu minta pertolongan kepada kami gitu, sehingga dia tidak terjebak dalam emosi yang sama dan mencari seorang ahli seperti seorang psikolog, konselor, itu pasti sesuatu yang sesuatu yang baik. Emosi negatif hanya bisa diubah ketika orang sadar akan kebaikan Allah dalam dirinya yang terbatas dan penuh kesalahan, sehingga sadar bahwa orang lain dan kita semua bisa salah sebagai manusia.
Nah, Bapak Ibu, semua yang ada di sini, kalau saya nggak merasa salah dengan emosi saya, maka saya merasa bahwa saya udah paling benar. Nah, perasaan saya yang paling benar ini belum tentu benar gitu loh. Mungkin saya hanya merasa benar, tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena saya manusia biasa. Romo pernah marah nggak? Pernah. Romo pernah nyesel nggak dengan apa yang Romo lakukan? Pernah, saya bilang gitu. Saya pernah nyesel dengan apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya emosional. Jadi semua kita pasti pernah mengalami. Bukan berarti kalau saya ngomong gini tuh saya udah mempunyai intelijensi emosional yang bagus. Belum. Kita semua selalu sedang belajar untuk itu. Ya. Nah, dalam keluarga, emosi positif dan penuh cinta itu bisa dikembangkan. Di dalam keluarga kita, emosi positif dan penuh cinta bisa dikembangkan kalau kita paham bagaimana emosi itu berkembang dan apa yang menjadi pokok pemikiran kita, apa yang menjadi pokok keyakinan kita yang menjadi kelemahan atau titik lemah kita. Jadi ada orang yang tidak masalah dengan perkataan. Tadi saya bilang, ya. Misalnya dia mau ada orang ngomong misalnya anjay tadi ya. Ini supaya masih sama main tadi. Dia nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang bilang bodoh, wah itu dia pasti langsung emosi. Kenapa ini? Nah, biasanya ketika bertemu dengan konselor, biasanya akan ditanya, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Oh, ternyata adalah dulu dalam keluarganya, dia bisa dibilang sering dikatain bodoh. Termasuk paling bodoh di antara saudara-saudaranya. Sehingga kata bodoh itu langsung mengena, dan ini menjadi titik lemah, disebut vulnerable point atau titik lemah, titik yang gampang dilukai, dan dengan sendirinya gampang membuat dia emosional, gitu. Kalau ada orang yang bersihan banget nih, misalnya kan kalau di rumah sekarang masa pandemi ini kan kita bisa terjebak pada kebersihan ya. Kebersihan artinya kalau saya seorang yang bersihan banget, kalau saya seorang yang bersih banget, pasti saya sering bermasalah dan sering emosi dengan masalah cleanliness atau kebersihan. Dan bagaimana itu bisa mengubahnya gitu. Ingatlah bahwa banyak hal yang terjadi itu tidak harus direspons dan dipikirkan sama. Tadi saya ingatkan tadi. Ya, itu semua tergantung persepsi dan latar belakang kita. Jangan memikirkan bahwa itu bisa terjadi pada semua orang, jangan ya, karena belum tentu hal yang sama direspon oleh semua orang dengan cara yang sama. Bisa jadi kita berlebih-lebihan karena kita merasa begitu. Ada orang yang percaya banget kalau lagi, mungkin konselor di sini juga tahu ya, bahwa ada yang namanya smart counseling gitu ya. Orang yang lagi konseling tapi dia pinter gitu. Pinternya gimana? Dikasih tahu begini, iya itu udah saya lakuin. Tapi gini Bu, pelan-pelan, atau Pak, pelan-pelan Bapak lakuin. Saya udah lakuin itu Romo, malah sudah begini. Loh, tapi Bapak kok masih merasa begini? Saya udah semua udah saya lakuin, udah nggak ada ini. Wah, nah ini namanya seorang pasien yang pinter tapi tidak bisa mengatasi emosinya sendiri untuk mendengarkan. Dia sulit untuk selesai masalahnya justru karena dia selalu merasa semua bisa. Seolah-olah dirinya lah pusat dari kepandaian, seolah-olah dirinya pusat dari kebisaan atau pusat dari kepintaran atau kecerdasan yang tidak perlu diintervensi orang lain. Kalau begitu ya nggak usah minta tolong sama orang lain, gitu kan? Nah, kita dapat modifikasi istilahnya ya. Modifikasi itu bisa kita kita bisa self-lobbying namanya. Anda pernah lobby-lobby ya? Misalnya lobbying itu gini misalnya. Ada tarik nafas, misalnya ketika anak Anda bilang, kamu matanya jangan deket-deket kalau lagi baca itu. Terus si anak bilang, orang aku nggak deket-deket, orang aku udah ini, orang aku udah gini-gini, dia malah gitu. Kita udah marah nih, udah mau jengkel nih. Sabar. Anak-anak mungkin perlu mendengar, mungkin suaranya kita kurang ini, suaraku tadi mungkin kurang pelan sedikit. Dek, nak, matanya jangan deket-deket ya. Orang aku nggak deket, mama ngomongnya deket terus. Wah, masih nyolot nih anak nih gitu ya. Buat kita nyolot masih ya. Tapi kita ini lagi, oh ya, dia kan usianya beda. Jadi kita tuh lobbying dengan diri kita sendiri. Anda tahu ya, self-lobbying itu very, very important. Dan self-lobbying ini tidak sama dengan represi.
Self-lobbying ini tidak sama dengan kita menekan perasaan, bukan. Self-lobbying ini adalah kita ngomong dengan diri kita sendiri, supaya apa? Supaya akhirnya kita memperoleh pengertian dari suatu peristiwa yang hari demi hari selalu beda-beda. Kayak kita naik mobil kan, nggak mungkin kita ketemunya mobil itu terus, peristiwanya sama. Kan peristiwa setiap kali kita naik mobil kan beda-beda. Ada yang belok kiri, belok kanan, ketemu ini pada detik kesekian, dan sebagainya. Dan itu adalah hidup, ya. Yang kita dapat modifikasi adalah pikiran kita, supaya emosi kita menjadi semakin positif dan tidak menghancurkan atau melukai relasi di antara kita. Kalau orang sering emosional, biasanya kurang cinta. Dia jadi orang yang keras, gitu. Orang yang emosional itu tidak menarik, ya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang keras. Kalau emosionalnya emosional yang positif, gimana Romo? Dia emosional banget, gampang ketawa. Oke, saya punya teman yang gampang ketawa. Dan kalau ketawa tuh keras gitu. Termasuk saya juga seorang yang kalau ketawa tuh keras. Karena apa? Saya ngomongnya memang begini. Ini ngomong buat saya ini pelan loh. Buat Anda pasti, kenceng banget nih Romo ngomongnya. Mungkin Anda menurunkan volume juga di sana ya. Tetapi buat saya, ini nih biasa, segini. Ya, saya ada separuh keturunan Jawa Timur, ya kan? Separuh lagi Jawa Tengah, tapi Semarang, pesisiran. Dua-duanya adalah pesisiran. Jadi saya bagaimana nggak keras gitu kan, saya mau membela diri misalnya dengan cara itu. Tetapi sebetulnya saya termasuk orang yang seperti itu ya. Nah, tetapi kalau saya tidak berani mengakui itu, maka saya akan terus-menerus seperti yang ini, seperti sekarang ini. Once pada saat saya mau mengakui bahwa terjadi sesuatu dalam diri saya yang berubah ketika ada misalnya ada apa istilahnya ya, ketika ada hal yang merangsang saya untuk marah, merangsang saya untuk ketawa, atau merangsang saya untuk jengkel, dan sebagainya, itu saya harus sadar betul. Saya kalau misalnya ketawa, saya harus ketawa lepas kalau saya. Dan itu kadang-kadang saya, jadi saya sebelum saya udah mau ketawa lepas, saya udah tahu nih, ini ruangan, ini. Jadi saya harus taruh di sini. Nah, itu tapi itu lebih mudah. Kenapa? Kalau emosinya positif lebih mudah, tapi kalau emosinya negatif, itu susah banget. Karena kalau semakin diberangus, semakin ditutup, akan semakin tidak nyaman gitu. Maka kita terima dulu. Modifikasinya caranya begitu. Tarik napas. Nah, mulailah usulan-usulan para motivator bermunculan ya. Jadi mengatakan, tariklah napas panjang, ya, hitunglah sampai dari 1000 sampai 0. Wah, itu tuh sebetulnya adalah teknik-teknik yang teknis, teknik-teknik yang sebetulnya lebih ke praktis, tetapi belum psychological ya. Yang psychological sebetulnya kita boleh memodifikasi pikiran kita dengan pernyataan-pernyataan yang hanya kita yang bisa tahu. Jangan keras-keras. Namanya juga anak kecil, kalau kamu kerasin, nanti dia makin keras. Kalau kamu sabar sedikit lagi, mungkin kamu ngomongnya dipelanin dikit, mungkin dia nggak akan marah kayak gitu. Kamu ngomongnya tadi terlalu keras deh kayaknya. Tapi ini ngomong sendiri loh. Nah, itu bisa. Ya. Nah, itu adalah modifikasi pikiran, supaya emosinya makin positif dan tidak menghancurkan atau melukai. Orang-orang yang sering melobi diri sendiri dengan baik ini mempunyai kecerdasan emosional. Itu yang disebut kecerdasan emosional. Salah satu dari banyak segi dari emotional intelligence ya. Nah, dari Efesus 4 ayat 26 juga ternyata disampaikan hal yang sama. Efesus itu ditulis oleh Paulus ya kepada umat di Efesus, dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita ini benar-benar harus memodifikasi pikiran kita. Supaya apa? Supaya kemarahan jangan dipelihara. Supaya hal-hal yang jelek itu jangan dipelihara. Tapi buatlah diri kita itu memahami banyak hal yang terjadi dan semuanya bisa terkendali gitu. Sehingga kita benar-benar dapat mengendalikan emosi kita. Itu yang disebut sebagai pengendalian emosi. Kan kalau kita bisa mengendalikan emosi, berarti kita juga bisa mengendalikan relasi kita. Emosi yang tidak terkendali, emosi yang dilepaskan padahal itu sementara terus, itu akan berbuah sesuatu yang negatif, akibatnya pikirannya negatif, akibatnya nanti tindakannya bisa negatif. Entah membentur-benturkan kepala lah, entah kita bunuh diri lah,
entah kita keluar rumah lah, mengucapkan kata cerai lah, mengucapkan kamu bukan anak saya, aku buang kamu udah bukan lagi mama anggap sebagai anak mama, sana kamu pergi, kamu nggak usah pulang. Waduh, kalimat-kalimat itu kadang-kadang menyegarkan buat orang-orang tuh ya, kayak apa ya, gregetnya tuh pokoknya banget. Ada orang yang marah tuh banget gitu. Nanti saya contohin ya soal kemarahan ini. Tapi kita baca dulu ayat-ayat ini. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, Tuhan menciptakan kita itu ya, seperti Yeremia juga ya. Dia menciptakan kita itu dengan segala kebaikan. Tuhan sudah mengenal kita lebih dalam, maka kita perlu ngobrol sama dia. Ilmu psikologi tidak mengenal ngobrol dengan Tuhan, tetapi saya mengajarkan ini untuk menyampaikan bahwa di atas semua kemampuan psikologis, ada Tuhan yang selalu bisa kita ajak bicara. Tuhan, saya marah. Tuhan, saya jengkel, saya merasa tidak berharga, saya merasa dikacangin sama anak saya merasa ditipu oleh suami saya, Tuhan. Saya merasa ditipu oleh oleh teman saya merasa dilecehkan, Tuhan. Saya merasa tidak berharga, saya merasa, nah itu kalimat-kalimat itu boleh dilaporin sama Tuhan. Telinga Tuhan cukup panjang untuk mendengarkan panjangnya ceritamu sampai engkau selesai, ya. Ketika pikiran kita buruk, maka buruklah emosi kita. Dan dengan demikian tindakan kita saat itu. Emosi kita, saya ingatkan lagi, sifatnya sementara. Itu hanya tergantung pada pikiran kita. Buktinya apa? Buktinya ada kata nyesel atau menyesal. Kalau emosi itu sifatnya menetap, biasanya benar, tetapi ternyata emosi sifatnya tidak menetap, dan itu sementara, maka belum tentu benar. Beberapa ayat kitab suci ini, misalnya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Nah, keluarga kita juga kita harapkan seperti ini. Semoga Tuhan memberkati kita gitu. Nah, kalau masalah-masalah pada umumnya, nanti yang bisa supaya menjadi bahan supaya kita kalau mau tanya jawab ya, itu masalah-masalah sekarang ini, pada masa pandemi ini, misalnya masalah yang pertama pasti penyakit, ya kan, ketakutan. Tapi masalah yang lain-lain banyak juga, soal anak-anak, tadi sudah saya sebutkan salah satu contohnya, kurang iman, kemalasan, intensitas pertemuan yang terlalu banyak, ketemu terus itu juga ternyata nyebelin juga gitu loh. Ketemu terus itu nggak baik. Ternyata 24 jam ketemu suami yang dicintai aja itu juga bisa belum tentu menyenangkan, bisa enak juga. Mau seganteng apapun suamimu atau secantik apapun istrimu, kalau ketemu terus kita jadi tahu. Dulu-dulu waktu pacaran nggak ketemu 24 jam. Waktu nikah juga nggak ketemu 24 jam karena dia kerja di luar ya kan. Tapi masa pandemi Anda disuruh 24 jam bersatu terus, Anda ngelihat dia, bisa jadi sesuatu yang lain dialami tuh ya. Bosan, intimitas yang kurang, atau masalah apa nih namanya extended family, misalnya kayak extended family itu kayak the laws tuh apa ya bahasa Inggris, misalnya kayak mertua, menantu, atau sepupu, atau mungkin juga ipar, nah gitu-gitu itu bisa jadi persoalan juga. Soal bagi tugas, dukungan yang kurang, soal ekonomi, atau misalnya masalah pekerjaan yang sekarang ini mungkin berhenti ya, dan sebagainya. Ada konflik, ada komunikasi yang buruk, dan kemudian seks. Yang saya sampaikan tadi, salah satu solusinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik, itu bisa menyelesaikan emosi negatif itu menjadi cinta gitu. Cinta kasih yang tulus, dan iman adalah dasar berjuang, dan berhasil menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama. Anda harus yakin bahwa kalau Anda mencintai pasangan Anda, mencintai anak-anak Anda, mencintai orang tuamu, atau saudara, atau siapapun ya, dengan sendirinya emosi itu akan jauh lebih mudah diatasi. Tapi kalau Anda memang kurang cinta, ya hal yang kecil pun bisa membuat Anda menjadi masalah ya. Kebutuhan tiap orang adalah ini sebetulnya, supaya emosinya positif. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami. Satu, dukungan. Ya, gimana caranya membuat emosi yang negatif itu menjadi positif. Mungkin anak kita yang punya emosi negatif atau pasangan kita. Tapi kita perlu memberi mereka apa? Dukungan, kesempatan, pengertian, belajar,
merasa dilibatkan, merasa diterima, cinta, pujian, sentuhan, teman, merasa didengarkan, dan boleh ekspresi. Di mana di antara kebanyak hal ini yang tidak terungkapkan atau yang tidak diterima oleh dia, maka akan menimbulkan emosi yang negatif. Termasuk kita juga memerlukan ini, gitu. Ya, kasih dasar hidup berkeluarga. Mengasihi adalah dasar semua kegembiraan keluarga dan dasar bertindak yang baik dan benar. Mengasihi harus nyata dan terbukti, bukan hanya kata atau rumusan kosong. Inilah akar dari tindakan yang lainnya. Dan yang lain yang bisa membuat emosi-emosi kita apapun bentuknya itu menjadi baik dan menjadi cinta adalah ketika muncul kata rekonsiliasi atau mengampuni. Setiap kita itu tidak sempurna, ya Bapak Ibu. Maka kalau kita emosional, salah satu hal yang bisa kita usahakan adalah kita bisa memberi pengampunan. Kita perlu menerima kenyataan keterbatasan dengan mewujudkan pengampunan dalam hidup berkeluarga. Kesediaan dan pengertian adalah dasarnya. Kita mau nggak untuk mengampuni anak, mengampuni suami, mengampuni istri, hanya itu yang bisa membuat emosi menjadi kasih, gitu. Nah, dan di atas semua itu, komunikasi adalah jembatan hati. Hal yang terpenting termasuk mau berbicara, mendengarkan, menanggapi, memahami, memberi seluruh diri untuk berkomunikasi dengan pasangan dan anak-anak. Gitu ya. Nah, demikian presentasi saya. Mana nih kok? Saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator yang mungkin bisa memberi inspirasi buat kita untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Terima kasih.